Nah, materi selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan budaya dalam bisnis internasional. Di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh lingkungan budaya dalam bisnis internasional. Di sini lingkungan budaya memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan bisnis internasional. Budaya ini mempengaruhi perilaku, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam konteks pasar global yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek budaya menjadi kunci yang utama untuk menjalin hubungan bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran budaya dalam komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Artinya budaya menentukan bahasa, nada, dan gaya komunikasi yang digunakan. Pemahaman budaya memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan tepat kepada mitra dan pelanggan dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua ada negosiasi yang adaptif, artinya strategi dan taktik negosiasi berakar pada nilai budaya. Menguasai aspek budaya dapat membantu untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan secara efektif. Selanjutnya ada budaya dan hubungan bisnis serta pengambilan keputusan. Yang pertama, hubungan bisnis yang kuat. Kepercayaan, kesetiaan, dan komitmen didasarkan pada norma budaya. Perusahaan yang peka terhadap budaya mampu membangun hubungan yang langgeng dengan mitra dan pelanggannya. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan yang efektif. Artinya nilai dan prioritas budaya ini mempengaruhi keputusan bisnis. Adaptasi budaya ini dapat membantu memilih alat alternatif terbaik sesuai dengan konteks lokal dan global. Kemudian ada manajemen konflik dalam konteks budaya global. Yang pertama ada strategi penyelesaian konflik, di mana setiap budaya itu memiliki pendekatan berbeda dalam mengelola konflik, mulai dari konfrontasi hingga kompromi. Yang kedua ada resolusi yang sensitif budaya, artinya pemahaman budaya memandu perusahaan memilih metode pengelolaan konflik yang meningkat hubungan dan mengurangi gesekan. Berikut aspek budaya dalam proses manajemen bisnis internasional. Yang pertama ada perencanaan yang strategis, artinya mengembangkan nilai dan norma budaya dalam menetapkan tujuan dan strategis suatu bisnis. Yang kedua ada pengorganisasian tim, artinya mengatur struktur organisasi dan tim kerja yang efektif sesuai dengan karakteristik budayanya masing-masing. Yang ketiga ada kepemimpinan yang adaptif, artinya menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan motivasi dan kebutuhan budaya karyawan. Dan yang keempat ada pengendalian kinerja, gunakan metode evaluasi untuk menghormati perbedaan budaya dan untuk feedback konstruktif. Selanjutnya, budaya dan peran entrepreneur dalam bisnis internasional. Yang pertama ada inovasi dan kreativitas. Nah, di sini budaya yang mendorong inovasi dapat menginspirasi pengusaha untuk menciptakan produk dan jasa yang baru. Contohnya Apple. Di sini Apple ini sering melakukan inovasi baru terhadap produk Apple. Nah, selanjutnya ada sikap terhadap risiko. Entrepreneur yang berani mengambil risiko besar seperti tokoh seorang Elon Musk yang dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan memotivasi timnya. Selanjutnya ada motivasi dan dukungan, artinya program pelatihan dan kebijakan pemerintah dapat memotivasi individu untuk menjadi entrepreneur dalam lingkungan budaya yang kondusif. Nah, selanjutnya ada budaya dalam negosiasi dan hubungan kerja sama bisnis. Yang pertama ada negosiasi budaya sensitif. Artinya di sini membangun komunikasi yang memahami kebutuhan dan nilai mitra bisnis untuk membantu memperlancar negosiasi. Selanjutnya ada hubungan bisnis yang terjaga. Artinya kepercayaan jangka panjang didukung oleh budaya yang menghargai loyalitas dan komitmen. Yang ketiga, ada kerjasama yang optimal. Artinya kolaborasi bisnis yang efektif dapat memungkinkan pencapaian tujuan bersama dalam konteks budaya yang berbeda.
Nah, materi selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Di sini etika dan tanggung jawab sosial sangat penting dalam bisnis internasional karena untuk memastikan perusahaan apakah beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, kepatuhan hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia juga menjadi dasar etika bisnis internasional. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup perhatian terhadap dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan praktik kerja yang adil. Nah, komitmen ini membantu membangun reputasi dan kepercayaan di pasar global. Di sini ada etika bisnis internasional. Yang pertama ada kepatuhan hukum. Artinya, perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas dan legalitas bisnis. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Operasi bisnis harus transparan dan perusahaan harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, penghormatan hak asasi manusia. Perusahaan ini wajib menghormati hak asasi manusia serta menghindari praktik yang melanggar hak tersebut dalam semua kegiatan bisnisnya. Di sini ada pula tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Yang pertama, dampak lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dan mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan. Yang kedua ada kesejahteraan masyarakat. Artinya, kontribusi pada pembangunan masyarakat di wilayah operasi bisnis sangat penting untuk tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada praktik kerja yang adil, artinya menjamin praktik kerja yang adil tanpa eksploitasi pekerja menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selanjutnya ada aspek tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Artinya perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi dampak dari operasinya. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, di mana perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kontribusi pada pembangunan sosial, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ataupun pembangunan sekolah-sekolah. Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya yaitu terhadap pekerja, di mana menjamin kondisi kerja yang aman, sehat, dan adil bagi para pekerja. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen, yaitu memastikan produk dan jasa aman serta berkualitas untuk konsumen, agar produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen. Nah, di sini ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan reputasi. Ini artinya CSR yang baik membantu perusahaan untuk membangun reputasi atau citra perusahaan dan kepercayaan dengan stakeholders. Yang kedua yaitu loyalitas konsumen. Artinya konsumen yang lebih cenderung setia pada perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada motivasi pekerja, artinya pekerja yang merasa perusahaan peduli terhadap mereka akan lebih termotivasi dan lebih produktif. Dan yang keempat, pengurangan risiko. CSR membantu mengurangi risiko hukum, keuangan, dan reputasi bagi perusahaan. Selanjutnya ada prinsip universal dalam bisnis internasional. Yang pertama ada menghargai perbedaan, artinya mengakui dan menghormati nilai, norma, dan praktik budaya yang berbeda. Yang kedua ada berempati, artinya memahami perasaan orang lain dari perspektif budaya mereka. Yang ketiga ada mencari solusi bersama, artinya bekerja sama untuk menemukan solusi yang lebih baik dari semua pihak dan diterima oleh semua pihak. Yang keempat, menghindari stereotip, tidak membuat asumsi negatif atau generalisasi terhadap kelompok budaya tertentu. Yang kelima, komunikasi yang efektif,
Menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, hindari jargon teknis yang membingungkan. Selanjutnya, penyesuaian budaya dalam pengelolaan konflik. Yang pertama ada penyesuaian budaya lokal. Di antaranya memahami nilai dan norma budaya setempat, menyesuaikan perilaku dan komunikasi, menunjukkan kesopanan sesuai dengan budaya. Yang kedua, pengelolaan konflik budaya. Di antaranya ada komunikasi yang jelas dan tenang, kesabaran dalam mencapai kesepakatan, ketersediaan bernegosiasi dan kompromi, membangun kepercayaan dan hubungan positif.